Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Levans. Oke teman-teman, masih dalam suasana Idul Fitri. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin jika ada ucapan, perilaku ataupun tindakan saya yang kurang berkenan di teman-teman, baik itu gerakan, baik itu pada waktu penyampaian tips sharing mungkin ada yang tidak tepat atau tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembali ke fitrah lagi. Nah, sekarang saya ingin berbagi lagi bagaimana cara melatih upper body. Di sini upper body saya akan melatih otot bahu dengan otot punggung atau otot back. Dan gerakannya yang pasti itu-itu saja. Memang hampir semua gerakan fitness itu sama sebenarnya. Kalau di old school ya katanya para senior-senior zaman dahulu, old school itu lebih ke gerakan-gerakan basic tapi diulang-ulang dengan peningkatan intensitas latihan. Nah, kalau sekarang kan modern school, jadi lebih banyak ke pengembangan variasi. Nah, saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara melatih otot bahu sekaligus otot punggung, yaitu upper body. Ini latihannya untuk teman-teman yang mungkin tidak ada waktu, rambutnya tidak rapi, jadi yang tidak ada waktu ataupun tidak sempat untuk secara konsisten ataupun secara teratur latihannya, ini bisa dijadikan salah satu pendekatan yang cukup bagus menurut saya. Jadi ayo kita langsung saja kita mulai. Jadi latihan yang pertama adalah shoulder press. Saya di sini pakai beban 10 kilo. Gerakannya basic sama. Sama ini teman-teman. Jadi pakai 10 kilo ini. Nah, kalau biasanya teman-teman di sini, nah, kalau saya agak condong ke depan seperti ini. Jadi gerakan barusan shoulder press adalah fokus untuk del kita atau deltoid kita. Jadi otot bahu bagian depan, kemudian bahu bagian samping dan juga bagian belakang ini juga kena bagi gerakan ini ya. Tetapi teman-teman juga nanti bisa misalkan khusus untuk delnya, kuncinya ada di lateral raise sebenarnya kalau bahu itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi tidak perlu ego lifting, tidak perlu ambisi. Dengan form yang tepat, dengan beban yang tepat, pasti akan terasa hasilnya. Nah, itu tadi yang gerakan shoulder press untuk otot bahu. Ntar lagi saya langsung otot back ya. Jadi saya gabung, atau misalkan begini mas, kalau saya fokuskan otot shoulder dulu 3 variasi saja ya. Misalkan shoulder press, kemudian lateral raise atau dumbbell shrug, silahkan. Setelah itu langsung back, tidak apa-apa. Atau divariasi, tidak apa-apa. Nah sekarang yang saya ambil yang langsung 3 saja ya. Jadi 3 variasi dulu, shoulder dulu, kemudian lanjut back. Oke. Nah yang tadi shoulder press, apa saya ulang lagi? Boleh. Kalau teman-teman posisinya tadi seperti ini juga boleh. Seperti barusan boleh juga ya. Jadi semua strategi pendekatan kita itu disesuaikan dengan selera lah. Menurut saya sih selera, mana yang tepat, mana yang cocok untuk target otot kita yang dilatih. Jadi yang barusan ada shoulder press, kemudian kita lanjut lateral. Jangan lupa teman-teman juga minum. Saya juga lupa, udah bawa minum, saya sambil nyuci ya.
mumpung cuaca cukup panas sekarang. Lanjut. Nah, ini kunci teman-teman ketika latihan bahu ya. Kalau misalkan ini terlalu berat, saya ganti lagi. Ini saya coba dulu ya. Biasanya saya pakai ini tidak begitu berat, cuman karena baru mulai setelah puasa, jadi kita lihat dulu dah. Nah, kalau teman-teman misalkan latihan lateral raise, otot bahu, mungkin kebanyakan orang atau juga termasuk teman-teman seperti ini. Ya, mungkin seperti ini. Nah, apakah betul? Betul. Tetapi saya di sini menekankan jika ingin fokus ke deltnya, ya, teman-teman bisa posisinya ini agak condong ke depan. Kemudian ketika melakukan lateral raise, ya, usahakan ketika kita dorong dumbbell, ya, ini jangan terlalu ke samping, tetapi ke depan. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau biasanya lurus, ya, lurus samping. Nah, coba sekarang seperti ini, ke depan. Biasanya yang ke samping ini agak serong ke depan gini. Nah, seperti ini. Jadi ayo lanjut aja biar tidak bingung. Nah, seperti ini. Nah, ternyata saya kuat. Pedas. Ntar saya pause dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Mohon maaf saya lagi mengeringkan cucian. Jadi lanjut. Barusan yang kedua adalah lateral raise. Jadi teman-teman itu ketika melakukan eksekusi ini, latihan seperti ini, kalau bisa badan agak condong, kemudian kita dorong agak ke samping, serong, ya. Jangan terlalu ke samping, tetapi agak ke depan. Seperti ini. Jadi ini lebih fokus ke delnya. Jadi otot traps ini tidak begitu kena. Tetapi kalau samping teman-teman, nah, dan ketika beban kita tenaga kita sudah tidak kuat dengan melakukan lateral raise yang biasa, apalagi sampai badan mengayun, traps juga kena. Nah, itu kurang apa ya, menurut saya kurang pas lah. Sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah ketika kita lakukan seperti ini, tidak masalah. Boleh-boleh saja. Asalkan ingat mana otot yang kita latih, mana otot yang kita target, itu yang harus kita pahami, ya. Jadi boleh saja. Nah, jadi yang gerakan yang kedua adalah barusan lateral raise, ya. Jangan terlalu ke depan. Nah, yang ketiga ini bisa juga front raise. Cuman ini saya lebih apa namanya ya? Karena tadi sudah shoulder press sebenarnya kena, dan barusan juga kena deltnya. Dan yang terakhir ini adalah ini yang dinamakan, kan saya memberikan 3 saja. Arnold Press. Arnold Press adalah beliau legenda sekarang yang masih hidup, ya. Seorang mantan bodybuilding old school dulu, dan juga sampai sekarang masih menjadi parameter fitness mania dimanapun di seluruh dunia. Karena beliau juga usia sekian masih aktif latihan angkat beban. Jadi yang ketiga adalah yaitu Arnold Press. Ini misalkan teman-teman mau pakai 2 atau langsung pakai 1 atau langsung 2, tidak apa-apa. Jadi ini seperti ini. Arnold Press. Jadi seperti barusan Arnold Press. Ini sudah 9 menit, cukup banyak berarti. Jadi lanjut saja. Itu baru tiga gerakan otot bahu, yaitu yang pertama shoulder press, kemudian lateral raise, dan yang terakhir ada Arnold Press. Teman-teman bisa melakukannya dengan 4 repetisi, 4 set repetisi sebanyak-banyaknya atau semaksimalnya atau seikhlasnya, ya. Sekarang langsung kita latihan back. Kalau untuk back dengan menggunakan apa namanya dumbbell ini sebenarnya tidak begitu banyak variasi, ya. Jadi saya langsung saja
kita pakai band row. Band row one by one tidak apa-apa, atau langsung satu tidak apa-apa. Lanjut. Ini posisi badan teman-teman seperti ini, sudah seperti orang ketika melakukan deadlift sama ya. Ini dumbbell di sini. Kemudian kita tarik, jangan sampai melewati punggung. Ya. Nah, untuk gerakan ini teman-teman bisa one by one, tidak apa-apa. Jadi kalau satu persatu posisinya seperti ini. Nah, jadi lebih pas atau lebih kena otot latimus dorsi, bagian punggung sini. Sebentar saya pause dulu. Nah, oke lanjut. Mohon maaf, saya juga masih menyelesaikan cucian. Jadi yang tadi adalah band row ya, band row. Namanya row itu diayun. Jadi bukan ditarik tapi diayun. Jadi kalau satu persatu teman-teman bisa lebih fokus. Kenapa? Karena tenaga kita tersalurkan atau kita fokuskan pada otot satu itu yang kita latih. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Satu-satu bergantian secara kiri juga tidak masalah, atau langsung seperti dua tidak apa-apa. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, lanjut saja teman-teman, juga bisa variasinya setnya bisa 4 tidak apa-apa, bisa 5 tidak apa-apa, repetisi sebanyak-banyaknya sudah, maksimal seikhlasnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu namanya one close grip dumbbell band row. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi seperti ini, nah kita dumbbell ini kita satukan seperti ini ya. Kemudian posisi kaki dibuka melebihi bahu, melebihi lebarnya bahu. Nah, kita ini taruh. Nah, kita ini tarik ke perut. Nah, seperti itu teman-teman. Atau misalkan pakai satu tidak masalah kalau misalkan terlalu berat. Jadi seperti ini. Nah, itu namanya one close row, one close band row. Nah, kalau misalkan di tempat gym itu ada yang namanya pakai T-bar atau namanya pakai pegangannya bentuk T seperti ini. Jadi kita tinggal narik. Pakai besi panjang, stick panjang, barbel. Kemudian kita tarik. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terakhir nih ya, jangan terlalu banyak variasi. Karena takutnya kalau terlalu banyak variasi, teman-teman malah malas melakukannya. Yang terakhir yaitu upright row. Ini biasa seperti yang saya latih. Atau juga mau pakai strap, tidak apa-apa. Nah, pagi ini ya oke lah, serak aja ya. Kalau upright itu seperti ini teman-teman. Karena kalau sudah bagiannya kemarin, karena memang back sama bahu itu berkaitan atau berhubungan ya. Kita dumbbell strap aja. Ini juga bisa kena shoulder, bisa kena traps, dan juga bisa kena otot punggung. Jadi posisi dumbbell seperti ini, sejar aja pegangannya. Teman-teman bisa pakai Smith mesin, kalau di tempat gym bisa pakai stick panjang atau barbel bisa. Nah, karena di sini pakai dumbbell gerakannya, nah agak gini. Coba lihat punggungnya. Ini terasa teman-teman. Nah, kalau untuk yang strak atau fokus trapesius, ketika melakukan trapesius atau melatih otot traps, jadi
posisi agak condong, kemudian kita ini tarik. Ini tetap terkunci. Jadi fokus ke sini. Tapi kalau yang barusan gerakannya karena saya narik ke belakang dengan menggunakan ini sama apa namanya nih? Romboid. Otot romboid ya, bagian otot bahu. Kemudian ini lower back-nya. Seperti ini. Nah, ini lebih terasa. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 15 menit. Jadi mohon maaf jika videonya saya memang biasa-biasa saja. Saya rekam sendiri tanpa saya edit, tanpa saya berikan variasi-variasi agar menarik secara visual. Saya mohon maaf karena memang saya bekerja sendiri ya. Tetapi jangan dilihat dari videonya atau penayangannya atau visualnya, tetapi lihat dari ilmunya, apa yang disampaikan. Tetapi mohon maaf, saya tidak merasa saya yang paling bagus, merasa saya yang paling hebat, ataupun merasa saya yang paling pintar. Kita di sini sama-sama belajar, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat sama progresnya atau programnya. Saya insya Allah besok sudah mulai latihan di tempat biasa, Raja Gym Kota Kulon. Teman-teman yang ada di Bondowoso, kalau ingin latihan bersama, monggo merapat di Raja Gym. Saya biasa jam sore di sana ya, karena besok masih buka. Besok bukanya insya Allah saya nanti latihan merapat di tempat gym lain, yaitu di My Gym ya. Oke teman-teman, jika ada komentar ataupun saran kritikan, silahkan di komentar ya. Mau tanya tentang apa workout, juga tentang masalah suplemen, insya Allah saya akan jawab semampunya, sebisa saya, sepemahaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.